Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi saudara-saudara yang bergabung dengan saya pada pagi hari ini dalam doa pagi dan renungan pagi. Saya berharap hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Saya berharap hari ini kita menikmati kasih setia Tuhan dan kita tetap percaya bahwa rahmat Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru atas kehidupan saya dan saudara. Setiap hari kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita ada pada hari yang Tuhan izinkan kita ada di dalamnya, dan saya percaya Tuhan tetap menopang kehidupan saya dan saudara, menopang kehidupan umat Tuhan, menopang kehidupan saudara. Hari ini puji akan nama Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Saya berharap saudara memiliki Alkitab di samping saudara sehingga saudara bisa membuka ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi kita akan fokus renungan kita pada ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Saya berharap saudara membuka Alkitab saudara sehingga kita membaca ayat-ayat ini, sehingga kita memperoleh kekuatan, memperoleh ketenangan, memperoleh damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Fokus kita ada pada 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk satu malam Tuhan sudah menolong kami melewati, dan kami ada pada hari ini, hari yang baru, hari yang disediakan oleh Tuhan, dan kami percaya hari ini ada dalam pengetahuan Tuhan dan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, sebelum kami melakukan seluruh pekerjaan kami, sebelum kami membuka usaha-usaha kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami untuk menjalankan seluruh kegiatan kami, seluruh usaha kami, seluruh pekerjaan kami pada hari ini. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang terbatas, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi hamba-Mu, menjadi berkat bagi umat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Bapa di surga, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga kami menerima dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau ada dalam setiap pribadi umat-Mu yang menyaksikan renungan hari ini. Bapa, kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan umat-Mu, dengan rekan-rekan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Mengucap syukur dan kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan saya membuka kitab kita 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi fokus renungan kita ada pada ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan ayat ini kepada saudara. Saya berharap saudara akan membaca ayat-ayat ini di rumah, sehingga kita tetap memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 24, tetapi saya akan membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-14 sebagai fokus renungan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, para sahabat, rekan,
Sebelum Rasul Paulus mengakhiri surat 1 Korintus kepada jemaat di Korintus, ada beberapa nasihat yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus. Nasihat ini datang juga bagi saya dan saudara, bukan hanya untuk jemaat di Korintus, tetapi nasihat ini juga datang bagi saya dan saudara untuk tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 4 nasihat pertama yang ingin saya sampaikan memanfaatkan istilah militer. 4 nasihat pertama memanfaatkan istilah militer. Saudara, dan nasihat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berjaga-jaga. Yang pertama, berjaga-jaga artinya waspada. Waspada terhadap musuh-musuh rohani yang dapat menghancurkan iman kita dan karakter Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, militer selalu berjaga-jaga, waspada dimanapun dia ditugaskan. Saya dan saudara pun seharusnya dalam kehidupan saya dan saudara setiap hari, setiap saat harus berjaga-jaga. Mengapa? Karena firman Tuhan dalam bagian lain mengatakan musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan kuasa kegelapan. Oleh karena itu kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu waspada dalam kehidupan saya dan saudara. Harus terus berjaga-jaga. Mengapa? Supaya kita tidak jatuh. Mengapa? Supaya musuh rohani kita tidak menghancurkan iman kita. Musuh rohani kita tidak menghancurkan karakter Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tetap ada dan stay dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap ada dalam rel kebenaran firman Tuhan. Itu nasihat pertama, berjaga-jaga. Yang kedua, berdiri dengan teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman. Artinya berdiri pada apa yang diyakini, yaitu Injil yang memberikan keselamatan. Kalau Rasul Paulus berbicara tentang Injil, maka dia berbicara tentang pribadi Yesus. Dia berbicara tentang pribadi Kristus yang mati di tiang kayu salib, tetapi yang juga bangkit dari antara orang mati, yang telah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi syafaat bagi saya dan saudara, yang selalu ada bagi saya dan saudara-saudara. Kita harus berdiri teguh dalam iman kita, tetap percaya kepada Injil, keselamatan, tetap percaya kepada Kristus yang memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Akhir-akhir ini ada banyak sekali hal yang dapat menghancurkan iman saya dan saudara, yang bisa membelokkan iman percaya kita kepada Kristus yang menyelamatkan itu. Tetapi mari hari ini kita berdiri teguh, percaya sungguh kepada Injil, yaitu pribadi Kristus yang menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Tetap ada pada Injil, yaitu Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus sebelum dia mengakhiri suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, berdiri sebagai laki-laki. Yang ketiga, berdiri sebagai laki-laki. Artinya berani menghadapi seluruh tantangan kehidupan kita di depan. Berani menghadapi seluruh masalah kehidupan kita di depan. Saudara, manusia, orang-orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan tidak luput dari pergumulan, tidak luput dari masalah, tidak luput dari tantangan. Tetapi mari kita tetap berani berdiri sebagai laki-laki, berani segala tantangan kehidupan. Mengapa? Bukankah Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara? Bukankah Kristus ada di pihak kita? Kebenaran firman Tuhan dalam bagian lain mengatakan kalau Kristus, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu, mari kita berdiri sebagai laki-laki berani menghadapi segala tantangan kehidupan. Bukan menjadi pencudang, bukan lari dari pergumulan. Mari menghadapi segala sesuatu karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Yang keempat, saudara, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang keempat, tetap kuat. Ada pada ayatnya yang ke-13 bagian yang terakhir. Tetap kuat, saudara. Kekuatan kita kuat oleh Roh Kudus. Kita bisa berdiri sebagai laki-laki.
kita bisa berani menghadapi tantangan. Tetapi kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Kekuatan itu berasal daripada Roh Kudus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu dengan logika kita. Kita tidak mampu dengan kepintaran kita. Kita tidak mampu dengan apa yang ada pada kita. Kita perlu Allah yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Kekuatan supranatural, kekuatan adikodrati, dan kekuatan itu berasal dari Roh Kudus. Mari kita perlu Roh Kudus hari ini untuk membackup kehidupan saya dan saudara, untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Roh Kudus yang bekerja dalam pikiran saya dan saudara, Roh Kudus yang bekerja dalam hati saya dan saudara, yang memberikan kekuatan bagi kita menghadapi tantangan, menghadapi pencobaan, menghadapi ujian hari ini, sehingga kita tetap kuat berdiri, berani menghadapi segala tantangan hidup. Dan yang kelima, saudara, yang kelima, ayatnya yang ke-14, melakukan segala sesuatu dengan kasih. Saudara, mengapa harus dengan kasih? Pertanyaan yang cukup besar, mengapa harus dengan kasih? Karena tanpa kasih, maka segala sesuatu yang kita kerjakan cenderung egois dan ada pada kesombongan. Saudara, kita bisa berjaga-jaga, kita bisa berdiri teguh dalam iman, kita bisa berdiri sebagai laki-laki, kita tetap kuat. Dan itu membuat kita merasa super, merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ingat ini dan catat ini. Orang yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, orang yang merasa dirinya benar, saudara, cenderung menghakimi orang lain dan cenderung sombong dalam kesombongan kerohanian. Oleh karena itu, mari ikat segala sesuatu, lakukan segala sesuatu dengan kasih. Dengan kasih tidak ada kesombongan, saudara. Dengan kasih pasti ada kerendahan hati. Dengan kasih kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita menantikan Tuhan dengan sukacita karena kita melakukannya dengan kasih dan bukan dengan terpaksa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, 5 nasihat Rasul Paulus sebelum dia mengakhiri suratnya yang pertama kepada Rasul Paulus hari ini. Bagi saya dan saudara, biar menjadi rambu kehidupan kerohanian kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Saudara, rangkaian nasihat Rasul Paulus ini adalah rangkaian tindakan yang berkesinambungan, yang terus menerus setiap saat dalam menjalankan kehidupan kekristenan kita. Tidak putus-putusnya tindakan ini harus kita lakukan setiap hari, berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, berdiri sebagai laki-laki tetap kuat dan mengerjakan segala sesuatu di dalam kasih. Mari saudara lakukan itu, maka kita tetap ada pada kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara melangkah melewati hari-hari kita, melakukan seluruh aktivitas kita dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Sekali lagi, berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, tetap percaya kepada Injil keselamatan Kristus yang memberikan keselamatan, berdiri sebagai laki-laki berani menghadapi tantangan kehidupan. Tetap kuat karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Dan yang keempat, menjalankan segala sesuatu yang di atas harus dilakukan dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Sebelum saya... Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.